Baik, terima kasih Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam sehat jiwa. Hari ini saya mewawancarai Pak Yasin selaku subkoordinator AAS. Beliau juga selaku penyuluh muda Pak ya, penyuluh muda di BRPDM Margolaras Pati. Menanggapi ini Pak, berbagai komentar dari masyarakat terkait dengan bagaimana sih cara mendaftar calon penerima manfaat di Margolaras sehingga dapat mendapatkan pelayanan di Margolaras ini, prosedurnya seperti apa, persyaratan seperti apa, termasuk dengan kuota yang ada, sehingga masyarakat nanti ketika mendaftar atau ingin mengetahui informasi supaya lebih paham benar bagaimana prosedurnya, persyaratannya, termasuk kuota yang ada di Balai Margolaras di Pati ini. Termasuk layanan yang diberikan, kan di kita kan ada yang layanan residensial, basis komunitas maupun basis keluarga. Monggo Pak Yasin mungkin bisa memberikan pencerahan pada masyarakat terkait tata cara tersebut. Monggo Pak Yasin. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margolaras Pati, atau yang nanti lebih mudahnya kita sebut Balai Margolaras Pati, memang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Sosial yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk tugas pokok dan fungsinya sampai dengan peraturan Menteri Sosial yang kemarin menjadi pedoman kita, tugas utamanya adalah melakukan pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa atau yang di istilah sosial kita sebut dengan penyandang disabilitas mental. Balai Margolaras ini mempunyai wilayah kerja di 13 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu ada 4 kabupaten di Madura, kemudian 2 kabupaten lainnya di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Tuban dan satunya lagi Gresik. Sementara di Jawa Tengah yaitu ada 7 kabupaten eks-Karesidenan Pati, yaitu Pati, Kudus, Jepara, Blora, Rembang, dan Grobogan. Mengenai proses untuk bisa mendapatkan pelayanan di Balai Margolaras Pati, sebetulnya kalau yang ingin mendapatkan pelayanan itu memenuhi prosedur, tidak ada yang sulit. Jadi kami sudah mempunyai SOP bagaimana untuk mendapatkan pelayanan khususnya di dalam balai, sehingga apabila mereka yang ingin mendapatkan pelayanan itu dapat memenuhi dan melengkapi persyaratan sesuai dengan prosedur yang kami miliki, pasti akan mendapatkan pelayanan. Yang pertama tentunya adalah melengkapi dan memenuhi persyaratan yang sudah kami siapkan. Jadi silahkan untuk berkas persyaratan bisa diambil langsung di Balai Margolaras Pati atau bisa di-download di media sosial Balai Margolaras Pati, di Facebook atau di Instagram. Silakan saja. Kemudian dari berkas itu dilengkapi lampiran-lampiran persyaratannya, seperti misalkan identitas kependudukan calon penerima manfaat, kartu akses kesehatan baik KIS PBI maupun BPJS Mandiri, kemudian juga wali penanggung jawab yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap calon penerima manfaat. Berkas-berkas itu kemudian setelah dilengkapi dikirimkan kepada kami, tidak harus datang langsung, bisa melalui pos, bisa melalui paket-paket, dan akan kami tindak lanjuti dalam bentuk seleksi berkas. Apabila dari seleksi berkas itu memenuhi persyaratan untuk kita sidang kasuskan atau CC-kan, maka akan kami tindak lanjuti dalam bentuk sidang kasus. Apabila ada kekurangan, maka petugas kami akan menghubungi melalui nomor kontak yang ada di berkas-berkas tersebut. Kemudian tindak lanjut dari CC adalah hasil keputusan apakah memenuhi syarat, akan kita tindak lanjuti dengan pemanggilan, dan apabila belum memenuhi syarat akan kita beritahu
kendalanya di mana, solusinya seperti apa. Kemudian dari hasil CC itu akan kita tindak lanjuti, apabila memenuhi syarat yaitu akan kita panggil. Masalahnya adalah bahwa penerima manfaat yang bisa kita layani melalui berbasis residensial itu ada batasan kuota yaitu 115. Ini kaitan dengan sarana prasarana, kapasitas daya tampung, dan biaya untuk anggaran kebutuhan penerima manfaat yang menjadi hak-haknya. Karena bagaimanapun ketika dilayani di dalam balai, maka penerima manfaat akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, kemudian bimbingan-bimbingan, terapi-terapi, yang semuanya itu juga membutuhkan biaya, sehingga harus kita hitung seberapa besar jumlah yang bisa kita tampung untuk 1 tahun anggaran. Untuk tahun 2022 jumlah yang bisa kita layani berbasis residensial adalah 115, sehingga apabila kuota tersebut sudah tercapai, maka hasil CC yang dinyatakan diterima akan masuk ke dalam daftar tunggu. Mengenai masa pelayanan, kuncinya adalah hasil asesmen dari profesi, baik itu pekerja sosial, psikolog, maupun perawat kesehatan. Hasil asesmen itu akan menentukan apakah penerima manfaat mendapatkan pelayanan dalam waktu yang singkat atau mungkin perlu waktu yang cukup lama. Dalam arti cukup lama itu sesuai dengan kondisi perkembangan mentalnya. Itu nanti hasil asesmen yang akan menentukan seberapa lama mereka dilayani di dalam balai Margolaras. Nah, apabila dari hasil asesmen itu menyatakan bahwa mereka sudah layak kita kembalikan kepada keluarga, maka akan kita kembalikan, dan sebagai tindak lanjut adalah kita akan mengundang atau memanggil hasil CC yang sudah kita nyatakan diterima. Jadi informasi yang mungkin ada di masyarakat bahwa untuk masuk Margolaras itu sulit, sebetulnya tidak, karena sebagaimana pelayanan publik yang lain, semua juga punya SOP, punya persyaratan yang harus dipenuhi, tidak hanya balai Margolaras. Pada prinsipnya sepanjang mengikuti alur dan memenuhi persyaratan, pasti akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang terbaik. Itu. Oke Pak Yasin, terima kasih. Jadi ini bisa pemirsa sudah mendengarkan sendiri penjelasan dari Pak Yasin, beliau juga selaku penanggung jawab juga terkait dengan penerimaan calon penerima manfaat di BRSPD Margolaras Pati. Jadi tidak benar kalau sebenarnya ada informasi bahwa di kami itu untuk mendaftar di Margolaras itu susah, sepanjang persyaratan kelengkapannya itu bisa dipenuhi, insya Allah tidak apa istilahnya ada di persulit Pak ya? Tidak ada, karena kita pelayanan sosial dan kita lembaga pelayanan publik, jadi mempermudah dan memberikan hak-hak khususnya penyandang disabilitas mental bagaimana mestinya kita berikan yang terbaik. Oke, siap. Ini sebagai informasi tambahan juga, nanti akan saya berikan list alamat di BRSPD Margolaras Pati, sehingga bagi anggota masyarakat maupun yang mempunyai keluarga yang ingin mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Margolaras Pati bisa melihat dari list yang ada itu tadi di websitenya Margolaras BRSPD Margolaras Pati, ataupun bisa berkonsultasi langsung dengan datang ke Balai Margolaras di Pati. Jadi seperti itu terkait dengan bagaimana tata cara pendaftaran calon penerima manfaat di BRSPDM Margolaras Pati. Jadi sekali lagi bahwa informasi susah dipersulit itu tidak benar. Jadi sepanjang semuanya terpenuhi dengan baik, insya Allah kita akan melayani dengan baik dan profesional. Jadi kita tetap hadir dalam melayani saudara-saudara penyandang disabilitas yang ada di wilayah jangkauan pekerjaan kita. Jadi seperti itu, terima kasih Pak Yasin atas informasi yang diberikan. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat yang ada di luar sana. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa meluruskan apabila ada informasi yang kurang benar, dan silahkan dibuktikan bahwa Margolaras memberikan pelayanan dengan mudah, kemudian tanpa biaya,
terbuka dan bisa dipantau untuk proses pelayanannya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja wawancara kami dengan Pak Yasin Pramonadi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tolong disimak dari awal sampai akhir supaya informasi-informasi yang didapat itu jelas dan tepat. Itu saja, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih.